Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang cara mudah membuat kuesioner sebagai pedoman wawancara. Teman-teman sekalian, di dalam pemilihan teknik wawancara itu ada dua, yaitu ada wawancara terbuka, ada wawancara tertutup. Bagi teman-teman yang meneliti atau menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, biasanya menggunakan pedoman wawancara terbuka. Kenapa? Karena sebetulnya yang meneliti itulah sebetulnya yang menjadikan di dalam dirinya itu ada pedoman tersendiri ya, jadi bisa berkembang. Tapi sebagai waspada lah supaya jangan sampai pertanyaannya melebar ke sana kemari, tidak fokus, maka dalam penelitian kualitatif kita juga menggunakan pedoman wawancara terbuka. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa melakukan wawancara, nggak pakai pedoman tertulis juga nggak apa-apa, karena di benaknya sudah ada apa yang mau diwawancara. Tapi kalau menggunakan pedoman itu akan lebih baik, artinya kita teliti lah ya, waspada, jangan sampai pertanyaannya tidak fokus gitu. Saya sarankan lebih baik tetap menggunakan pedoman. Baik teman-teman sekalian, pada episode kali ini saya ingin mengajak teman-teman atau memberikan satu gambaran bagaimana membuat kuesioner sebagai pedoman wawancara untuk pendekatan kuantitatif. Apa itu kuesioner? Yaitu alat ukur untuk mengumpulkan informasi guna mempelajari sikap, perilaku, keyakinan dari responden atau partisipan ya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif disebutnya responden. Bagaimana kita mengukurnya? Kita lihat kuesioner itu adalah apa sih sebetulnya kuesioner itu? Kan alat ukur ya. Kenapa kita harus membuat kuesioner? Supaya pengukurannya itu pas ya. Jadi kalau misalnya berat badan, kita menggunakan alat ukur yang untuk berat badan, tinggi badan untuk alat ukur tinggi badan misalnya, dan seterusnya sesuai dengan alatnya. Nah, kuesioner ini untuk mengukur tadi sikap, perilaku, keyakinan, dan lain-lain sejenis itu. Nah, apa yang ada di dalam kuesioner yaitu serangkaian pertanyaan tertulis atau pernyataan tertulis yang bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih yang disebut responden melalui teknik wawancara ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan pembuatan kuesioner itu adalah yang pertama, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Jadi jangan kemana-mana nih, informasinya harus sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah kita tetapkan di bab 1 ya. Lalu yang kedua, tujuan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi dengan tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi. Karena kan nanti sebelum kita gunakan kuesioner itu harus diuji coba mana yang valid, mana yang tidak valid atau yang kurang valid, mana yang reliable, mana yang tidak reliable. Yang tidak bisa kita rubah, ulang lagi atau kita buang ya. Nah, sekarang bagaimana tentang ininya, tentang jumlah pertanyaannya, misalnya kalau isinya pertanyaan ya. Kalau tentang berapa banyak item yang ada pada kuesioner ya, diusahakan jangan terlalu banyak, jangan terlalu melebar, kembali ke tujuan dan permasalahan penelitian. Jadi ada urutannya ya, masalah penelitian, lalu lihat tujuannya, lalu lihat berapa item yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Rata-rata sih biasanya minimal 30, maksimal 50 lah gitu. Lebih-lebih dikit, kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Lalu harus genap kah atau ganjil? Nggak ada pembatasan. Berapa jumlahnya genap atau ganjil itu bebas aja. Yang penting tadi dengan jumlah pertanyaan itu sudah terjawab tujuan penelitiannya, itu aja ya ukurannya. Jadi boleh
Misalnya, oh jumlahnya 48 ya nggak apa-apa. Oh jumlahnya 37 nomornya ya nggak apa-apa. Mau genap mau ganjil nggak jadi masalah. Tapi pada intinya item itu ditentukan oleh kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Apakah sejumlah item yang kita buat itu sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian atau belum gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jika variabel X-nya itu 35 pertanyaan, maka variabel Y-nya juga 35 pertanyaan ya, supaya nanti pada analisis datanya bisa dianalisis dengan mudah. Kalau timpang ya gimana dong ya? Misalnya yang Y-nya 35, yang X-nya 35, Y-nya 50 misalnya, atau 48. Bagaimana mengalihkannya antara X dan Y-nya? Jadi usahakan sama jumlahnya antara kuesioner untuk variabel X dengan kuesioner untuk variabel Y ya. Jadi itulah tentang kuesioner. Saya mau kasih contoh misalnya. Di dalam kolom-kolom kuesioner itu ada banyak ya. Kalau kamu lihat mungkin kamu browsing model-model kisi-kisi kuesioner itu seperti apa. Kita kan mau lihat ini pelajari tentang kisi-kisinya ya. Jadi kolom-kolomnya ada banyak. Saya ingin kasih teman-teman yang sederhana aja. Kolomnya 5 ya, 5 kolom aja. Kolom yang pertama adalah variabel yang kita pilih. Kolom kedua subvariabel. Kolom ketiga indikator. Kolom keempat parameter. Dan yang kolom kelima jumlah pertanyaannya berapa jadinya ya. Saya ambil contoh, misalnya variabelnya pola asuh orang tua ya. Ini untuk psikologi atau pendidikan ya, pola asuh orang tua misalnya. Lalu subvariabelnya saya ambil 2 aja misalnya. 1, tipe pola asuh orang tua. Indikatornya otoriter, demokratis, dan permisif. Lalu parameternya apa? Nah, kamu lihat kalau otoriter itu parameternya apa? Misalnya kita ambil 3 parameter. Tulis poin-poinnya, isinya apa? Demokratis parameternya apa? Misalnya 4. Kalau permisif parameternya apa? Tulis. Nah, parameter itulah nanti akan dijadikan pertanyaanmu di dalam item kuesioner. Kan enak jadinya, gampang ya. Kemudian yang kedua, subvariabel dari pola asuh orang tua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Saya ambil contohnya nih, indikatornya ada 7, banyak ya. 1, kepribadian orang tua. 2, nilai-nilai yang dianut oleh orang tua, maksudnya agama atau keyakinannya. Yang ketiga, pendidikan orang tua. Pendidikan formal, informal, non-formal. Mungkin formal dan non-formal lah ya yang bisa diukur. Yang keempat, status sosial ekonomi. Yang kelima, gaya hidup. Yang keenam, nilai-nilai budaya yang dianut. Dan yang ketujuh, lingkungan fisik dan sosial. Nah, jadi lalu saya ambil 1. Kepribadian orang tua, parameternya apa? 1, 2, 3, 4 misalnya. Lalu nilai-nilai yang dianut oleh orang tua, ya, misalnya agamanya apa, keyakinannya apa, berapa kita mau tanya? 5 misalnya, ya buat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang ketiga, pendidikan orang tua, kamu mau mengukur apa? Pendidikan formalnya atau non formalnya? Nah, tulis di situ berapa poin yang akan ditanyakan. Lalu yang keempat, status sosial ekonomi dari orang tua itu. Kita tanya misalnya 4 ya. Tulis dalam kolom yang keempat parameter itu apa yang mau ditanyakan ya. Kemudian yang kelima, gaya hidup. Misalnya dari gaya hidup kita tanyakan 4 juga. Tulis parameternya 1, 2, 3, 4. Apa isinya yang mau ditanya. Lalu yang keenam, nilai-nilai budaya ya, nilai-nilai budaya yang dianut oleh orang tua. Kita mau ambil berapa? 4 juga misalnya. Sudah,
1 parameternya ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Dan yang ke-7 adalah lingkungan fisik dan sosial. Nah, ini kita tanya misalnya dengan 5 pertanyaan. Tulis di kolom parameter itu nomor 1 apa parameternya, 2 apa, 3, 4, 5. Ya, jadi kalau saya jumlahkan ini dari variabel pola asuh orang tua ada 40 pertanyaan. Ya. Item yang bagian pertama pola asuhnya itu ada 11 ya. Kemudian yang item yang keduanya, subvariabel yang keduanya adalah 39 ya. Jadi 40. 11 dengan 11 dengan 29. Jadi saya ulangi ya. Subvariabel pola asuh orang tuanya 11, subvariabel faktor-faktor yang mempengaruhi orang tuanya 29, karena kan indikatornya banyak. Jadi 11 ditambah 29, 40 pertanyaan ya. Baik teman-teman sekalian, saya ulangi dari banyak sekali kisi-kisi. Contoh kisi-kisi ada yang menggunakan dimensi, ada yang menggunakan aspek dan sebagainya. Silahkan pilih yang cocok menurutmu. Yang kali ini saya sampaikan yang sangat sederhana, yaitu 5 kolom. Kolom 1 variabel, kolom kedua subvariabel, kolom ketiga indikator, kolom keempat parameter, dan kolom kelima tulis berapa jumlahnya, supaya kamu tahu berapa jumlah yang akan ditanyakan kepada responden. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa yang namanya subvariabel dan indikator itu kita tidak bisa mereka-reka sendiri, tetapi tetap merujuk kepada teori yang berlaku yang sesuai dengan variabel yang kamu pilih. Oke, mudah-mudahan konten tentang cara mudah membuat kuesioner sebagai pedoman wawancara ini saya sampaikan kisi-kisinya. Ini akan membantu mahasiswa untuk cepat membuat kuesioner dan langsung uji coba lalu melaksanakan penelitian segera. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.